إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beri kepada kita nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik, serta nikmat-nikmat yang lain, yang mana seluruh nikmat tersebut adalah untuk wasilah dan perantara kita menjadi hamba yang betul-betul beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga daripada bentuk syukur nikmat adalah menggunakan apapun nikmat yang ada pada kita, baik itu pendengaran, penglihatan, waktu luang, harta, kesehatan dan sebagainya untuk ibadah. Dan termasuk paling afdolnya ibadah, bahkan dia satu-satunya ibadah paling utama adalah talabul ilmil wajib, menuntut ilmu yang wajib. Bahkan disebutkan oleh para ulama, inna min awjabil wajibat, sesungguhnya kewajiban yang paling wajib, melebihi kewajiban sholat, melebihi kewajiban puasa Ramadan, adalah menuntut ilmu agama yang hukumnya wajib. Karena nggak mungkin orang bisa sholat kalau nggak belajar sholat. Nggak mungkin orang itu bisa berpuasa Ramadan kalau nggak ngerti tata cara puasa Ramadan. Sehingga kebanyakan orang sekarang beramal tapi tanpa dasar ilmu. Sehingga tidak ada bekas-bekas cahaya amal di hatinya. Terus sholat tapi amaliyahnya kok sama aja. Sementara sholat itu sudah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Dia banyak sholat, tiap hari sholat, tapi kok masih bermaksiat, masih zina, masih riba, masih gini. Kenapa? Sholatnya nggak sesuai dengan aturan syariat. Karena itulah paling pertama yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menjadi baik adalah belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itulah dia bisa mengenal Allah. Dia bisa mengetahui bagaimana cara bertaubat. Dia bisa tahu bagaimana mendekat kepada Allah. Dia bisa tahu bagaimana cara sholat, cara zakat, cara puasa, cara berzikir, cara berbakti pada orang tua, cara bermuamalah dengan anak dan istri di rumah. Dia tahu itu. Sehingga dengan itu dia menjadi hamba yang benar-benar hamba. Hamba yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta Allah, benar-benar ingin mendapat ridha Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Itu ikuti syariat Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Belajar dulu. Pelajari dulu apa syariat Nabi itu. Jangan ujuk-ujuk ibadah tapi nggak ada dasar ilmu. Yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar ngikutin jalurku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tambahi lagi, wa yaghfir lakum dunubakum,
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Walhamdulillah, masih kita dalam penjelasan iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Kemarin telah kita bahas tentang pembesar-pembesar malaikat, itu ru'asaul malaikah, ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, ya, dan Malik, Ridwan. Kemudian dia selain dari mereka ini ada juga, ya, di antaranya Al-Hafadhah, itu malaikat yang penjaga setiap manusia, mau muslim mau kafir, selama dia itu manusia baru lahir, sudah Allah titipkan Al-Hafadhah, para malaikat penjaga. Dan mereka ini selain Raqib Atid, Raqib Atid cuma pencatat amal, hingga Al-Hafadhah itu ada. Kemudian diantaranya adalah Hamalatul Arsh, para pemikul arsh. Arsh ini adalah makhluk min khalqillah, salah satu daripada ciptaan Allah. Dan Allah sudah ada sebelum arsh ada, karena jelas ciptaan itu baru semua, artinya bukan abadi, bukan dari dulu. Semua ciptaan Allah itu sebelumnya pernah gak ada. Arsh pun sama. Karena itulah mustahil kalau kita mengatakan Allah itu butuh arsh, sehingga disebutkan Allah itu berduduk di atas arsh. Mustahil. Kenapa? Karena sebelum itu Allah di mana? Pertanyaan besar itu. Arsh ini baru diciptakan. Sebelum itu Allah bagaimana? Nggak ada mungkin Allah itu butuh kepada makhluknya. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang wajib ihtiyajuhu, sifat Allah yang wajib adalah qiyamuhu binafsihi, itu Allah tidak membutuhkan selain dia, karena Allah Ta'ala bisa ngurusin sendiri tanpa membutuhkan hal yang lain. Sehingga di antara sifat mustahil yaitu ihtiyajuhu lil ghair, Allah butuh kepada selainnya. Ini nggak mungkin. Justru selain Allah butuh kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Artinya nggak butuh Allah alam ini, nggak butuh. Mau langitnya, mau manusianya, mau malaikatnya, mau arasnya, nggak butuh Allah. Nah, aras ini ada pemikulnya. Disebutkan yang memikul arasy itu ada 4 malaikat besar-besar. Dan nanti ketika hari kiamat Allah tambahkan menjadi 8. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah, dan memikul arsy Tuhanmu di atas pinggul atau di atas pundak mereka di hari itu, hari kiamatnya. Samaniyah, 8 malaikat. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ghafir bahwasanya para malaikat pembawa arasy ini, pemikul arasy ini senantiasa mendoakan orang-orang beriman. Allah berfirman, sebutkan dalam hal ini, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, malaikat-malaikat yang memikul arasy dan yang di sekeliling arasy, itu ada malaikat-malaikat di sekitar arasy, bukan pemikul tapi ada di sekitar arasy. Maka dalam suatu hadis disebutkan di bawah arasy itu ada jutaan malaikat yang bersosok seperti mereka ini mengerjakan seperti pekerjaan orang sholat. Mulai diciptakan, ada yang berdiri terus dalam keadaan sebagai kita sholat baca Fatihah sampai hari kiamat. Ada yang rukuk terus berapa ribu sof, satu sof itu puluhan ribu, rukuk terus mulai diciptakan. Ada yang i'tidal terus, ada yang sujud terus. Dan ini menunjukkan Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh ibadah kita, ya, karena jutaan malaikat itu mulai diciptakan sampai hari kiamat non-stop
Itu ibadah terus, nggak butuh. Dan ibadah kita itu, pahala kita itu nggak manfaat untuk Allah. Sama, dosa kita pun nggak membahayakan Allah. Tapi pahala kita manfaat untuk kita. Dosa kita berbahaya untuk kita. Apa yang mereka ucapkan? Nah, ini penting. Malaikat pembawa arasy dan yang di sekeliling arasy itu apa yang mereka ucapkan? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih kepada Tuhannya. Subhanallah, subhanallah. Dan itulah disebutkan dalam suatu hadis ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW mengadukan kefakiran. Dia mengadukan seretnya rezeki, sempitnya dunia. Maka Nabi SAW menjawab dia sambil bertanya, apakah engkau tidak mampu untuk membaca tasbihnya malaikat? Yaitu engkau membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali setelah qobliyah subuh sebelum sholat subuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini menunjukkan ini dzikir termasuk pelancar rizki, penghilang seret, pembuka jalan-jalan rizki duniawi dan ukhrawi. Baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau di pondok kita baca itu baru mujian ya hayyu ya qayyum. Biasanya itu setengah jam. Antara adzan subuh sampai qomat itu setengah jam kita. Bang, kalau di luar ya kelamaan, Pak. Ya. Ini kalau di pondok kenapa? Karena santrinya ribuan, ngantri kamar mandi ada yang gini, sehingga biar semuanya itu bisa subuh berjamaah, wiridnya dipanjangin. Nah, kemudian wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan mereka sering beristighfar untuk orang-orang beriman. Jadi di antara doanya malaikat itu mereka senang istighfar untuk orang beriman. Selama dia punya iman, ya, yang istighfar untuk dia banyak. Selama dia itu punya iman, istighfar untuk dia itu banyak. Ya, para malaikat pembawa arsy. Apa di antara bacaan mereka itu? Ini. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sungguh maha luas rahmatmu dan pengetahuanmu akan segala sesuatu. Ilmu engkau mencakup segala sesuatu. Rahmatmu pun sama. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah untuk orang-orang yang bertaubat. Wattaba'us sabilak, yang mereka mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka dari adab neraka. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka ke surgamu, surga Adn yang sudah engkau janjikan kepada mereka bagi yang beriman. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, serta para orang tua mereka, pasangan mereka, dan keturunan mereka yang soleh-soleh. Ini doa malaikat. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, dan jagalah mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini doa malaikat untuk orang beriman. Waqihimus sayyi'at, dan jagalah mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah, dan siapapun yang engkau jaga dia dari keburukan di hari itu, sungguh dia mendapat rahmat. Dari sini tanda kasih sayang Allah kepada hamba jika dia dijaga dari maksiat. Kadang ada orang pengen maksiat tapi kok kesulitan. Nyari pengen maksiat tapi kesempatan nggak ada terus. Itu berarti bersyukur Anda ini dijaga, dirahmati oleh Allah.
sehingga tidak dimudahkan Anda untuk maksiat. Tapi kebalikannya, kalau ada orang kalau maksiat gampang, ya mau nipu orang gampang, korupsi gampang, betul. Ya. Ngomong kotor gampang, kenapa? Karena Allah menjauhkan rahmatnya dari dia. Na'udzubillah. Padahal rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Tapi kalau sudah orang dijauhkan dari rahmatnya di dunia, khawatir di akhirat dia nggak masuk ke rahmat Allah. Apa itu? Surga. Allah berfirman, wa ammal ladzina sa'idu fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang bahagia maka dia berada di rahmat Allah. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya selamanya. Apa itu rahmat Allah? Surga. Sehingga beruntung yang dapat rahmat. Ciri rahmat itu apa? Dimudahkan untuk berbuat taat, disulitkan untuk berbuat maksiat. Disulitkan untuk berbuat maksiat dan dimudahkan untuk berbuat taat. Seumpama dia tergelincir ke dalam maksiat, Allah beri dia taufik untuk bertaubat segera. Dalam Al-Quran surah Ali Imran, ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa, uiddat lil muttaqin, surga itu disebut untuk orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Itu mereka yang sering bersedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, yang sering menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, sering memberi maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Di antaranya lagi ciri-ciri muttaqin, mereka orang-orang yang jika berbuat keburukan atau dia mendolimi diri mereka dengan kemaksiatan, langsung ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, sehingga langsung mereka istighfar untuk dosa mereka. Jadi bukan berarti orang bertakwa itu kayaknya nggak maksiat sama sekali. Ada nafsu Pak setiap kita itu. Setan itu berjalan di jalan darah kita. Itu musuh kita ini nggak pernah tidur. Setan nggak pernah tidur. Kalau tidur kita santai. Ini nggak ada tidurnya. Sehingga orang itu bukan berarti nggak pernah maksiat, tapi setiap dia maksiat, dia ingat Allah langsung tobat. Itu ciri bertakwa. Bukan berarti sulit saya ini tiap hari ada maksiatnya. Yang penting ada tobatnya. Yang penting Anda punya tobat. Karena itulah termasuk nama Allah At-Tawwab, yang maha pemberi tobat. Kenapa? Karena ngerti makhluknya, hambanya ini senang maksiat. Namanya juga ada nafsu Pak. Ya, gak mungkin orang itu selama ada nafsu terus gak maksiat, kecuali para anbiya. Disebutkan iman itu di antara pembagian iman dari makhluk Allah itu, ada yang imannya naik terus, gak pernah berhenti, apalagi turun, naik terus. Itu imanul anbiya, iman para nabi. Tiap hari mereka tuh bertambah terus. Kenapa? Semakin tambah makrifat, kenal pada Allah, semakin tinggi iman. Terus yang kedua, iman yang netep, gak berkurang, gak bertambah. Itu iman para malaikat. Sudah diciptakan porsinya segitu. Mau diciptakan porsinya segitu imannya, gak bertambah, gak berkurang. Yang ketiga, iman tuh yang turun naik. Naik dengan ketaatan, kurang dengan kemaksiatan. Siapa itu? Kita ini, manusia dan jin. Manusia dan jin itu bertambah dengan ketaatan dan menjadi berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga dalam hal ini menguatkan iman ini sangat penting. Ya, di antaranya apa? Yaitu dengan kita banyak ibadah, banyak mengenal hal-hal yang wajib kita imani, sehingga akan bertambah iman kita. Wadzalika huwal fawzul adzim, dan dijaga dari segala keburukan, segala kemaksiatan, itu adalah al-fawzul adzim,
keberuntungan yang agung. Ini kata Allah yang Maha Agung mengatakan terjaga dari maksiat itu al-fawzul azim, keberuntungan yang besar. Sehingga kata ulama mengatakan afdalut ta'at tarkul ma'asi, paling afdolnya ketaatan itu Anda nggak maksiat. Bukan yang sering bangun malam, yang sering hatam Quran, yang sering sedekah, sering bangun masjid, sering umroh. Yang paling afdol ketaatan Anda nggak maksiat. Apa itu maksiat, Ustaz? Meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Selama wajib Anda laksanakan, haram Anda tinggalkan, walaupun sedikit bangun malam, sedikit puasa sunnah, aman. Anda orang terbaik di sini. Kadang ada orang tahajud, tapi sebelum tahajud maksiat dulu. Ada orang kadang-kadang sodakoh, masya Allah, cuman dolim dia ada. Sekarang ini kita dihadapkan zaman sekarang ini, banyak orang-orang dolim senang sedekah. Ini yang bingung kita. Kenapa bingung? Ini mau ditiru modelnya kayak gini. Sementara termasuk sifat manusia, mereka ini cinta pada siapapun yang berbuat baik kepadanya. Ada kaidah di orang Arab mengatakan al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu ya akan patuh kepada kebaikan-kebaikan yang diberikan kepadanya. Karena itulah bahaya kalau ada orang bejat cuman khoyir, seneng berderma. Kok bahaya, Ustaz? Iya, khawatir orang-orang yang dibaikinya pengen niru dia dalam bejatnya. Ini yang bahaya, Pak. Sering saya lihat di road kabar itu ya, wanita yang nggak baik, nakal, tapi seneng nyantunin anak yatim. Ini yang saya pusing. Kenapa? Khawatir ini anak-anak yatim sekali dua kali dapat, akhirnya pengen, masya Allah ya, pengen saya kayak ibu itu. Kenapa? Sering berderma walaupun ngambilnya dari hal yang haram. Coba. Jadi kita khawatir didedek dengan yang nggak baik itu. Yang ketiga, ini uang nggak halal. Ini uang nggak halal, bagaimana masuk ke perut orang? Bisa rusak dia. Yang mana disebutkan man akalal haram asad jawarihu. Orang yang makan haram, anggota badan akan senang maksiat. Nah, yang seperti ini kalau dia mulai kecil kena asupan haram bagaimana? Nah, sementara yang kerjaannya halal sangat sulit untuk keluar. Nah, ini yang menjadikan polemik di masyarakat. Mengapa? Tambah akhir zaman, tambah rusak orangnya. Dari sini. Sehingga dalam hal tersebut, jauhnya dari ilmu agama berbahaya. Ada kalanya orang itu benci dia akan korupsi, dan koruptor sangat benci. Tapi disokong terus dia punya kebutuhan. Akhirnya, tidak apa-apa wis. Baik orangnya. Mau benci itu gak jadi. Yang parah lagi sampai dia nganggap baik korupsi dia. Udah apa-apa kalau korupsi kayak gini, tidak apa-apa. Manfaat, Ustaz. Karena dia nyumbang pondoknya, dia nyumbang masjidnya. Ini nanti di akhirat bahaya. Kenapa? Karena dia sudah mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Bahaya di situ, Pak. Itulah Nabi SAW itu pernah berdoa, Allahumma la taj'al lidzalimi aliyya yada fayuhibbuhu qalbi. Ya Allah, jangan sampai ada orang zalim yang berbuat baik kepada saya. Jangan sampai. Khawatir hatiku cinta pada dia. Karena sudah sifat fitrahnya manusia ya. Dia akan senang pada orang yang berbuat kepadanya. Fitrah. Cuman jangan sampai dari orang zalim, repot. Dari sinilah penting qanaah. Yang sifat yang sekarang ini krisis ya. Krisis jarang orang punya ini al-qanaah, merasa cukup dengan apa yang dia punya,
dan tidak melirik apa yang dipunyai orang lain. Ini jarang sifat ini. Kalau kita bahas zuhud terlalu tinggi, yang penting qanaah ini. Merasa cukup dengan apa yang dia punya dan nggak melirik dengan apa yang dimiliki orang lain. Ini penting ya. Sifat seperti ini yang menjadikan orang itu tetap tegap di dalam menjalankan syariat walaupun dalam kekurangan. Nggak sampai melenceng dia dengan dunia yang sempit, nggak melenceng. Kenapa? Karena dia punya qanaah. Nah, kemudian malaikat-malaikat yang lain ya, di antaranya adalah al-karubiyin. Al-karubiyin ini malaikat-malaikat yang senantiasa berdoa untuk orang-orang beriman. Dan mereka ini biasanya ya, ketika waktu-waktu syiddah, waktu-waktu yang sulit, waktu yang sulit, itu mereka dengan izin Allah membantu orang yang kesulitan tadi. Ya karubiyin. Masih banyak lagi ya malaikat-malaikat yang tidak ada tidak ada tugas khusus, hanya ibadah saja dari awal diciptakan sampai akhir dunia. Itu pun mereka dalam sebuah hadis ketika terjadi kiamat, mereka ini mengatakan, ya Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami ini tidak benar-benar ibadah kepada Engkau. Artinya masih banyak lalainya. Coba. Padahal nggak ada waktu main, nggak ada waktu tidur. Malaikat nggak ada waktu makan minum. Mereka nggak butuh makan minum. Tapi lihat, yang seperti ini merasa mereka ini belum sungguh-sungguh ibadah. Nah, kita kayak apa? Yang ibadahnya satu hari itu paling full sejam aja, sisanya tidur, main, makan, kerja. Sholatnya paling kalau digabung cuma 1 jam aja satu hari. Mana yang 23 jam? Untuk apa? Itu. Sehingga yang seperti ini mau mengharap surga itu sulit. Kecuali syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya kita kenal nggak dengan Nabi kita? Cuma minta syafaat tapi nggak ngikutin Nabi, ya repot Pak. Ya. Nah, selesai kita membahas masalah malaikat, ada beberapa hal-hal yang dikaitkan juga dengan iman pada malaikat. Ya, itu apa? Iman kepada adanya jin, iman kepada adanya iblis dan syaitan. Ya, ini termasuk daripada alam-alam gaib dan malaikat masuk pada situ. Termasuk keimanan kita mengimani jin itu ada. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi nistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Wahai sekalian manusia dan jin. Di sini berarti jin ada. Maaf, karena ada sebagian orang muslim gak percaya jin, ini bahaya, bisa murtad. Karena dia mengingkari sesuatu yang ada di Al-Quran. Bahkan ada surat jin khusus di Al-Quran. Di surah 9 ada surah jin. Disebutkan Nabi SAW itu pernah suatu kali ada sahabat mengatakan, aku pernah di tengah malam bersama Nabi. Nabi itu suruh aku diam, kau diam di sini dulu ya, kau mau ke situ. Gelap tempatnya, Nabi ke situ. Dan aku dengar suara bergemuruh. Habis Nabi balik, beliau mengatakan, engkau tahu siapa mereka? Itu saudara kalian dari bangsa jin. Mereka datang berbaiat kepadaku. Dari sini ulama mengatakan jin pun wajib untuk beriman. Jadi dikuatkan dalam firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Artinya kewajiban ibadah bukan untuk kita saja. Jin pun wajib ibadah. Wajib sholatnya. Wajib hadir majelis taklim dia. Ya. Wajib puasa Ramadan. Kalau dia memang bisa untuk mengadakan haji, wajib dia haji. Wajib. Tapi bedanya dalam hadis disebutkan, kalau manusia itu, kewajiban itu dimulai ketika balik. Kita ini selama belum balik, belum berjalan pena dosa.
belum berjalan pena pahala. Tapi ketika sudah balik baru berjalan itu. Nah, untuk jin beda. Jin mulai lahir perucut langsung wajib. Lahir perucut langsung dia wajib sholat, wajib belajar. Itulah jangan heran. Banyak majelis-majelis itu yang hadir bukan cuma manusia, tapi jin juga. Tapi alhamdulillah kita nggak lihat itu aja. Kalau lihat mungkin kabur semua. Nah, perbedaannya kalau jin itu mereka melihat kita nggak bisa lihat mereka. Disebut oleh Imam Suyuti di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi Ahkamil Jan. Beliau punya kitab khusus judulnya Al-Lu'lu' wal Marjan di dalam semua permasalahan tentang jin. Mulai bagaimana diciptakan dan semua itu ngambil dari Al-Quran dan hadis. Gak ada yang ngarang sendiri, Pak. Urusan akhirat siapa yang berani ngarang sendiri, Pak? Seperti itu. Dia disebutkan bahwasanya nanti jin-jin yang taat, yang muslim itu masuk surga. Tapi kebalikannya berbeda dengan di sini. Di sana kita lihat mereka, mereka nggak lihat kita. Jadi kalau di surga itu mereka nggak bisa lihat kita, kita bisa lihat mereka. Itu ahlul jin yang muslim. Dan jin ini diciptakan dari api. Disebutkan dalam surah jin, mereka mengatakan yang ini diabadikan dalam Al-Quran. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Dari kami ini ada yang muslim, ada yang buruk, ada yang dolim. Dari kami itu ada yang muslim, ada yang qanit. Qanit ini dolim. Kunna qara'iqa qidada. Kami ini juga bermacam-macam orangnya, macam-macam. Dari sinilah dukun itu biasanya kerjasama dengan jin-jin kafir. Dukun itu jin kafir. Kalau jin muslim, Ustaz, yang tabib-tabib itu aja jin muslim. Ya Pak, boleh nggak kerjasama? Hukumnya itu sama kayak Anda kerjasama dengan sama manusia. Kalau kita bahas hukum fikih ya, kerjasama Anda dengan jin sama dengan manusia hukumnya sama. Anda berkongsi nih dengan siapa? Ayo berkongsi ya kita ya. Kamu yang jaga, saya ngobati ya. Sama manusia, dengan jin sama juga. Asal nggak ada sesuatu yang syirik di situ. Sama manusia kalau ada yang syirik nggak boleh. Sesama manusia kalau ada yang syirik haram. Jin pun sama. Bedanya kalau jin nggak kelihatan, manusia kelihatan. Itu aja intinya. Bahkan disebutkan ketika Raja Sulaiman ini diberi oleh Allah kekuasaan, kerajaannya itu sampai bisa menundukkan hewan dan jin. Dan ini sesuai doa Nabi Sulaiman. Beliau berdoa, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak pernah lagi engkau beri kepada seorang pun setelah aku meninggal. Apa? Menguasai awan, menguasai manusia, menguasai hewan, menguasai jin. Itu kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu nggak ada Pak raja sebesar itu. Lihat waktu beliau mendengar kabar dari burung hudhud kalau Ratu Balkis dari negeri Sabah mau datang ke kerajaan beliau yang jaraknya itu hampir 1 bulan perjalanan. Dengar itu Nabi Sulaiman pengumuman kepada para ajudannya, para anggotanya, ya ayyuhal malak, wahai para pasukan. Pasukan di sini manusia, jin dan hewan. Ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa dari kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balqis qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berislam. Di sini Nabi Sulaiman nawarkan ke siapapun. Ya. Maka waqala ifritun, berkata jin ifrit. Disebutkan Al-Quran waqala ifritun.
ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata jin Ifrit, aku bisa membawa itu singgasana wahai Raja Sulaiman sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Jadi sebelum selesai acara ini aku sudah datang itu. Tapi Nabi Sulaiman pengen yang lebih cepat lagi, itu agak lambat katanya. Maka ada lagi ayat selanjutnya. Waqala alladzi indahu ilmun minal kitab, dan berkata seorang manusia yang dia memiliki ilmu dari Alkitab, artinya orang alim, seorang alim yang wali. Ana atika bihi, kata dia, aku bisa membawa itu wahai Nabi Sulaiman qabla an yartadda ilaika turfuk, sebelum mata engkau berpejam, sebelum berkedip ada. Belum ngomong iya sudah muncul di singgasana. Belum ngomong iya sudah muncul. Masya Allah. Nabi Sulaiman kaget, kagum, mengatakan hada min fadli rabbi, ini termasuk kemurahan dari Tuhanku, ini termasuk anugerah dari Tuhanku. Kenapa? Allah jadikan di antara pasukanku model kayak gini. Ini yang demen aku dari Nabi Sulaiman. Belum ngomong iya sudah muncul sini. Dari sini para ulama tafsir mengambil hukum minta bantu kepada jin kayak apa? Apakah mutlak haram atau mutlak halal atau kayak apa? Ada tafsir. Dia sama seperti kita dengan manusia lainnya. Selama itu nggak ada kemaksiatan, bukan diminta bantu dalam kemaksiatan, nggak ada syarat-syarat yang bikin kita berdosa, silahkan. Tapi kalau membantu kemaksiatan, suruh nyuri duit di bank itu jin, suruh nilep orang, ya haram. Maaf, biasanya maaf, orang yang gandakan uang, itu ada jinnya itu keliling, ya. Jinnya keliling, uang orang diambil. Hati-hati. Ya, dia nggak mungkin bisa nyetak duit. Dia ngambil punya orang. Tahu-tahu punya orang hilang aja di mana nggak tahu sudah. Ini duit orang itu, hati-hati. Ya. Atau dia punya syarat-syarat yang membuat Anda maksiat. Ada saya punya teman orang Bogor dia. Ya, orang Bogor suka bumi. Dia ini punya tetangga suami istri pengen sugih cepet datang ke Ki Joko Bodo. Dulu sekarang sudah tobat beliau, masya Allah. Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo kok didatangin, saya heran juga. Ki Joko pinter nggak apa-apa, ini kok Joko Bodo. Datang ke situ. Dia datang ke situ, ya, datang minta sugih. Cerita doa pasutri ini disyaratkan nggak macam-macam syaratnya, cuman satu aja, nggak boleh wudhu. Syaratnya cuma satu, nggak boleh wudhu sekian tahun kan. Nah, kalau sudah nggak wudhu Pak, berarti nggak sholat Pak. Sholat nggak wudhu nggak sah. Nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran. Kenapa? Nggak boleh wudhu. Ya, Pak. Ini bantuan jin, tapi syaratnya buruk, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ini hati-hati ya. Karena itulah, tapi tadi ya, kebanyakan jin itu nggak ngasih gratis. Dia pasti ada tuntutan. Walaupun muslim, dia ada tuntutan. Ya, ya macam-macam tanya. Ada kalanya dengan kita gini macam-macam. Makanya jauhi. Para ulama itu tidak suka memperbantukan jin di dalam kegiatan. Ya, tapi kadang ada ya orang biar maaf mungkin dikira kayak wali, tapi ibunya jin. Bukan wali itu, bukan wali. Ya, kayak pernah ibu saya itu cerita. Waktu itu guru beliau Ustadz Khairan Husain Allah yarham nyuruh para guru ustadzah ini, para pondok perempuan ini, para ustadzah ini untuk sowan ke rumah seorang kiai sana. Satu bis tanpa beritahu dulu. Nyampe sana itu subhanallah dijamu
piringnya, gelasnya pas dengan yang ada di bis, nggak berkurang sedikit, pas. Di bis orang sekian, piringnya lengkap, padahal nggak ada pemberitahuan. Kaget semua para ustadzah ini. Masya Allah, wali nih, masya Allah. Bis makan jamu di ramah tamah pulang. Bis nyampe pondok, sebagian guru ustadzah bilang, itu masya Allah beliau ini ngerti jumlah kita ini. Wali, kata Ustadz Khairon, dia punya jin, dia punya khodam. Jadi khodamnya tahu dulu berapa jumlah yang hadir, dia nggak kasih tahu. Ada seperti itu ya. Karena jangan langsung mengklaim itu keramat, tidak. Ada kalanya bantuan jin. Tapi tadi para salaf itu nggak senang bantuan jin, nggak senang, tidak mau bantuan, tidak. Tadi selama mereka membantu dalam hal-hal yang ya kayak Anda dibantu manusia, bantu ngangkatkan galon, sumbang, bantu ini, hal yang lumrah, tidak apa-apa, asal nggak ada syarat yang mengharamkan ya. Itu masalah pembahasan jin, agak panjang jin ini ya. Insya Allah kita lanjutkan untuk pembahasan makhluk-makhluk gaib selain malaikat yang akan datang insya Allah. Sebagai paripurna majelis, dia mau bertanya, silakan tanya. Ya, di dalam hal ini memang ada orang-orang yang bisa melihat jin. Ya. Ada kalanya karena jin itu pengen dia lihat. Ini jangan heran, kadang-kadang ada orang 5, orang 6 yang ketakutan 1 orang aja, yang lain biasa. Yang ketakutan 1 aja, kenapa? Karena jin pengen dia yang lihat, yang lain nggak mau. Jadi wajar itu. Ada kalanya orang itu memang punya kemampuan bisa melihat. Nah, membunuh jin kayak dosa, sama dengan membunuh manusia. Hukumnya haram kalau itu muslim. Kalau itu kafir dan dia istilahnya tidak mentaati, tidak baik, berbuat dolim, dia boleh dibunuh. Dan jin ini bisa mati ya. Cuman umurnya panjang-panjang. Ada di antara jin itu yang datang kepada Nabi, jin perempuan namanya Khorqah. Dia ini hidup mulai zaman Nabi Musa. Dan waktu Nabi Muhammad SAW diutus, ini datang jin itu untuk berbait kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ngasih tahu, engkau nanti ya Khorqah akan meninggal di tempat yang gak ada orang. Tapi jangan khawatir, yang menguburkan engkau itu nanti adalah manusia yang paling adil di masa itu. Subhanallah, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, itu beliau melihat ada seekor ular yang tergeletak padang pasir. Akhirnya beliau kubur itu beliau. Tahu ada suara, nggak ada orangnya. Wahai Khalifah, gembiralah. Hanya temanku ini, Khorqah ini, dibilang oleh Nabi Muhammad, dia akan dikubur oleh manusia paling adil di masa itu. Termasuk paling adil di masa itu. Itu menandakan umur jin ini panjang, tapi bisa mati, bisa meninggal, bisa mati. Kalau dibunuh pun bisa. Cuman tadi kalau membunuh jin muslim ya bahaya, ada dosanya ya, karena hukumnya diharamkan. Seperti itu. Orang kerasukan itu apakah benar adanya? Benar. Kerasukan atau masru' kalau bahasa Arab itu benar ya. Biasanya karena dia tamengnya itu kurang. Bisa juga karena jarang pikir, sering ngelamun,
khususnya perempuan ketika haid. Karena ketika haid nggak sholat, Pak. Nggak boleh baca Quran. Hingga tameng dia tipis. Caranya jangan tinggalkan istighfar, sholawat, tasbih, itu nggak apa-apa. Dia nggak sholat tapi nggak tasbih, nggak istighfar, lemah dia punya tameng itu lemah, nggak gampang untuk dimasuki. Yang lain? Ya, Bah? Tidak apa-apa, bagus. Istilahnya mengislamkan orang non-muslim, orang kafir, jin atau manusia itu wajib, bukan sunnah, wajib. Bukan kewajiban Ustadz, Pak. Sering saya sampaikan, kalau ada orang datang kepada Anda, tolong Pak, saya mau syahadat. Haram Anda akhirkan sampai beberapa menit setelahnya. Bentar dulu Pak ya, saya telepon Ustadz saya dulu. Pas Anda telepon dia meninggal, siapa yang tanggung jawab? Nah, dia neraka selamanya akhirnya, gara-gara Anda lambat ngasih syahadat. Apalagi sampai nanti malam ya pengajian di masjid biar rame. Sampean santai-santai dulu, nanti malam baru kita syahadatnya. Haram. Bahkan dosa besar yang mengakhirkan itu. Ini orang mau selamat dari neraka selamanya, Anda tunda. Langsung ditalqin, ayo Pak ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, baru Anda terjemahkan. Selesai. Nah sekarang Anda sudah muslim, cuman saksinya kurang. Dan sekarang Anda mandi wajib, ajari caranya. Nah, nanti malam untuk pengukuhan Islam Anda, nah ada ustadz pengajian sekalian di masjid dikukuhkan, diulang lagi. Ini baru benar. Kadang-kadang maaf, ada orang mau masuk Islam, suruh minta tanda tangan Pak RT. Tanda tangan Pak RT, Pak. Maaf ya. Saya pernah di Grogol ini ada orang mau masuk Islam. Ini ditanya ke saya, Ustaz, dia sudah minta tanda tangan kah ke Pak Lurah, ke RT? Loh, kaget kita. Ini orang masuk Islam kenapa tanda tangan? Itu aturannya. Ini aturannya nggak benar. Ini orang mau selamat kok Anda cegah-cegah. Justru ridho orang tuanya nggak disyaratkan. Ya kalau orang tuanya ridho, nggak mungkin dia itu keluar dari agamanya. Paham di sini ya? Jadi nggak mungkin orang tua dia itu ridho dengan dia. Wong dia ini pengen keluar dari agama yang dia anut sebelumnya. Jangan dicegah Pak, dosa. Ya, harus Anda talqin. Urusan dia berbohong saja dengan Allah. Yang penting kewajiban kita, kalau ada orang mau masuk Islam langsung talqin syahadat. Jangan ditunda. Ya, urusan nanti dia main-main, urusan dia dengan Allah, bukan urusan saya. Urusan saya tiap yang datang minta syahadat, saya langsung talqin dia. Tanpa harus Anda seorang ustadz siapa, Anda harus itu. Itu yang penting situ. Yang lain? Waalaikumsalam. Ya. Nah, yang pertama adalah kalau seseorang itu hafadhah, ini disebutkan dalam hadis, jumlah hafadhah malaikat penjaga pada setiap manusia itu ada 10. Ya, 10 ini selain raqib atid. Dengan sebab 10 malaikat itulah ya, setan itu tidak langsung ganggu kita. Artinya nggak ada yang nempelin kita,
bunuh kita, enggak. Dia hanya membisikkan kita untuk berbuat maksiat, tapi nyeret kita untuk kemaksiat nggak bisa. Setan nggak bisa, karena ada hafal. Terus waktu bayi itu hewan-hewan kecil nggak ada yang ganggu. Ya, nggak sampai di lubang semut dia, nggak sampai kemasukan apa. Kenapa? Ada hafadhahnya. Ya. Tapi kalau sudah takdir lain lagi ya. Itulah sering kita perhatikan di Gaza khususnya itu banyak. Ini bangunan roboh, banyak yang meninggal, bayi seminggu nggak meninggal. Nah, ini kenapa? Ada hafadhah. Kalau sudah takdirnya belum datang ajalnya, tidak mungkin wafat. Lemah ini, makhluk yang lemah Pak. Makan aja disuapin. Tapi lihat, selama belum takdir wafat nggak akan wafat. Terus kita kenapa ragu dengan janji Allah? Selama Allah itu masih manjangkan umur kita, rezeki itu pasti ada. Itu harus kita yakini. Nggak mungkin manusia itu umurnya masih ada tapi rezekinya habis, nggak mungkin. Kita tetap ikhtiar, rezeki harus yakin Allah yang datangkan. Kalau pintu dari sini nggak ada, pintu yang lain Allah sediakan, jangan khawatir. Terus yang kedua, dia sebutkan dalam suatu hadis bahwasanya orang itu kalau dia sedang marah berwudu. Karena marah itu dari setan, setan itu dari api. Kalahnya dengan air. Wudu Anda. Kalau memang masih marah, ketika Anda berdiri, duduk Anda. Anda duduk. Karena itulah orang yang marah, kalau dia duduk jangan berdiri, tambah marah. Kalau dia duduk masih marah, dibuat berbaring. Itu akan menghilangkan. Yang ketiga, diantaranya, Anda harus tahu yang membuat dia mengucapkan ucapan kotor itu, yang membuat dia berbuat pada Anda sampai Anda jengkel, itu Allah yang gerakkan dia. Allah pengen muji Anda seberapa sabar Anda dengan sekitar. Allah yang nyuruh dia, ya, yang nyuruh dia ini Allah. Ya sudah, saya harus sabar. Allah tes dengan hal tersebut. Itu ke tauhid kita. Sembuhkan dengan tauhid. Karena tidak ada kejadian di alam ini kecuali semua Allah kehendaki. Semua Allah kehendaki. Ya, sehingga kita yakin orang ini digerakkan oleh Allah untuk berbuat kepada saya seperti ini. Nabi SAW itu setiap pagi tetangganya itu namanya Uqbah bin Abi Mu'id buang kotoran keluarganya itu di pintu Nabi tiap pagi. Bayangkan, bukan kotoran ayam Pak, kotoran manusia. Tiap pagi dilemparkan ke pintu Nabi. Apa kata Nabi sambil membersihkan? Dia mengatakan, nikmal jar jari. Sebaik-baik tetangga-tetanggaku ini, Masya Allah. Tiap hari ngasih hadiah terus. Ngasih pahala, pahala sabar. Enak. Kenapa? Karena tahu tidak, mereka nggak bermulah dengan manusia, mereka yang menganggap Allah. Sehingga disebutkan di dalam akhlak itu, kun ma'al khalqi ka'an la khalq. Jadilah engkau bersama para makhluk ini, manusia, keluarga, seperti kan mereka nggak ada. Seakan apa? Yang menggerakkan mereka ini Allah semua. Sehingga nggak ada jengkel. Anak nangis, nggak bisa diatur. Allah yang bikin kayak gini. Sabar. Enak kalau istilahnya nganggap semua itu Allah yang gerakkan. Enak. Tapi tadi perlu keimanan kuat ya. Nah, perlu keimanan kuat. Kalau nggak kuat Allah ngomel terus sampai ya. Ngomel terus. Istri model gini, Allah yang gerakkan dia. Ya. Kenapa? Karena seperti itulah kehidupan. Orang itu kalau ngerti ilmunya Nabi Muhammad, jalankan kehidupan yang pahit ini manis dia. Walaupun pahit tapi diajari dengan manis. Kenapa? Ngerti. Dunia itu nggak ada nyamannya, selamanya itu nggak ada. Setiap kenyamanan pasti dibarengi dengan nggak enak. Itu dunia sudah. Karena itulah mengapa pahala untuk orang beriman nggak diberikan di sini, nggak cukup Pak. Diberikannya di akhirat.
Jangan kira ketika Anda tahajud terus uang Anda tebal terus. Allah nggak mau ngasih di sini karena nggak cukup. Dikasih nanti di alam abadi. Sehingga jangan putus asa ketika Anda itu hadir majelis terus, tapi kok masalah bertubi-tubi, jangan putus asa. Karena memang nggak Allah kasih di sini itu pahala, ya, ditumpuk nanti di akhirat, di alam abadi. Ya. Dan semoga Allah Taala jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan, terjaga dari kemaksiatan sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah وكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخيل أنقياء لما نهضى بالخير فكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن. ربي وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا نعصيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.